Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mendorong agar pemerintah segera mempercepat relokasi tempat tinggal para korban erupsi Gunung Semeru. Pasalnya, dari mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman. Komisi 8 DPR RI mendorong agar pemerintah segera mempercepat relokasi tempat tinggal para korban erupsi Gunung Semeru. Pasalnya, dari mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman. Ditemui saat melakukan peninjauan lokasi terhadap erupsi Gunung Semeru, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa pemerintah diimbau untuk segera membuatkan hunian tetap untuk para korban erupsi Gunung Semeru. Hal tersebut tidak boleh ditunda lagi, karena ke depan justru bisa menimbulkan banyak kendala baru. Nah, dari semua dialog dari tenda ke tenda tadi, semua pengungsi minta direlokasi. Mereka trauma berat dan nggak sanggup lagi kira-kira untuk kembali ke rumah mereka semula. Jangan sampai mereka sudah merasa nyaman, mau kembali lagi ke tempat gunung di sana yang sangat rawan untuk ancaman di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu mumpung mereka masih sedang semangatnya untuk relokasi, sesegera mungkin pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih nyata. TB Aceh Hasan Syazili menyampaikan bela sungkawa untuk warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Ia meminta agar kebutuhan korban terdampak meletusnya Semeru menjadi prioritas. Selain itu, Aceh juga mengapresiasi kerja cepat dan tanggap seluruh pihak yang turut membantu evakuasi masyarakat korban erupsi Semeru. Sudah cukup baik ya dengan kerja keras dari berbagai pihak dan tentu kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah bekerja keras tersebut dalam penanganan erupsi Gunung Semeru di Lumajang tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Sejak tahun 2006 berkembang produk asuransi Unit Link yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Tidak sedikit nasabah yang menjadi korban asuransi Unit Link dan mengadukannya pada Komisi 11 DPR RI. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 11 DPR RI meminta OJK melakukan moratorium terhadap penjualan asuransi Unit Link. Sejak tahun 2006, berkembang produk asuransi Unit Link yang merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Tidak sedikit nasabah yang menjadi korban asuransi Unit Link dan mengadukannya pada Komisi 11 DPR RI. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 11 DPR RI meminta OJK melakukan moratorium terhadap penjualan asuransi Unit Link. Di gedung DPR RI Jakarta, Ella Nuryamah mengatakan moratorium perlu karena adanya faktor investasi beresiko yang sebenarnya bukan dari bagian produk asuransi itu sendiri. Usulan moratorium tersebut akan membuka opsi boleh tidaknya perusahaan asuransi menjual produk Unit Link di masa mendatang. Sebelumnya kan ada Minapadi, ada Jiwasraya, ada Wana Arta, Bumi Putra. Kok semakin carut-marut? Jadi jangan sampai pihak industri jasa keuangan ambil untung, tapi sementara masyarakatnya, nasabahnya, meskipun tetap ada tagline-nya perlindungan konsumen, tapi realnya di lapangan itu loh, kan kasihan masyarakat. Sementara, anggota Komisi 11 DPR RI Satori mengatakan, usulan moratorium produk asuransi Unit Link harus dengan pertimbangan matang. Jangan sampai dilakukan moratorium, namun uang nasabah tidak kembali. OJK diminta memfasilitasi agar uang nasabah asuransi Unit Link dikembalikan. Semuanya agar dimoratorium dulu dan harus dievaluasi ulang keberadaan asuransi itu karena sangat merugikan dan memang perlu dipertimbangkan untuk moratorium dan jangan sampai kita sudah moratorium kemudian korban-korban tidak dikembalikan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam menghadapi persoalan antara peternak dan petani jagung, Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya regulasi untuk mengatur hal tersebut agar peternak dan petani jagung sama-sama saling diuntungkan. Dalam menghadapi persoalan antara peternak dan petani jagung, Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya regulasi untuk mengatur hal tersebut agar peternak dan petani jagung sama-sama saling diuntungkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhtarom mengatakan,
Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Komisi 4 DPR RI menemukan adanya persoalan tingginya harga jagung yang membuat para peternak kesulitan membeli pakan. Di sisi lain, melonjaknya harga jagung memberikan dampak keuntungan bagi para petani. Untuk itu diperlukan adanya peran pemerintah untuk membuat regulasi yang bisa mengatur agar para petani jagung dan peternak sama-sama diuntungkan. Makanya harus ada regulasi bagaimana, karena persoalan ini sebenarnya ada persoalan yang diantara. Persoalan diantara itu apa? Ya mungkin kemitraan yang tidak sehat, ini juga masalah dari persoalan perjagungan ini. Makanya diharapkan paling tidak kehadiran pemerintah dalam hal persoalan ini. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam mengatakan, melonjaknya harga jagung juga disebabkan sulitnya para petani mengakses pupuk bersubsidi. Beban produksi yang meningkat dinilai turut menyumbang kenaikan harga jagung di pasaran. Kalau peternak murah, lah ini pemerintah memang harus hadir. Karena kata pemerintah itu jagung ini surplus. Logikanya kalau surplus itu harga kan stabil, tidak terlalu mahal seperti ini. Gitu. Dari Provinsi Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari BKSAPD di Universitas Pamulang dorong diplomasi soft power dan SDGs. Tetaplah bersama kami. BKSAP DPR RI mendorong kolaborasi parlemen dengan akademisi untuk mengoptimalkan diplomasi soft power serta implementasi tujuan Sustainable Development Goals melalui dunia pendidikan. BKSAP DPR RI mendorong kolaborasi parlemen dengan akademisi untuk mengoptimalkan diplomasi soft power serta implementasi tujuan Sustainable Development Goals melalui dunia pendidikan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan, diplomasi soft power di beberapa kampus di Indonesia, salah satunya di Universitas Pamulang ini, merupakan bentuk implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Usaha kita membangun diplomasi yang menyejahterakan bangsa. Bahagia sekali tadi pertanyaan dari para mahasiswa, dosen, yang sangat aktif untuk menyampaikan, termasuk kalau buat saya yang paling utama adalah contoh nyata betapa inisiatif private orang per orang itu mesti diberi kesempatan. Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares mengungkapkan diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP memiliki potensi sebagai konektor dan fasilitator bagi kampus nasional dengan kampus internasional. Saya yakin dan percaya diri bahwa nantinya kita bisa membawa pesan-pesan itu tersebut untuk bisa langsung disampaikan ke teman-teman legislasi kita yang ada di luar negeri untuk membukakan akses sehingga nantinya kerjasama yang awalnya hanya dalam negeri bisa terbuka ke luar negeri. BKSAP DPR RI berharap melalui kegiatan BKSAPD di Universitas Pamulang dapat meningkatkan kolaborasi antara parlemen dan akademisi dalam mengoptimalkan diplomasi soft power. Dari Kota Tangerang, Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyatakan perlu ada kesamaan dalam standarisasi halal internasional. Hal ini penting demi meningkatkan daya saing dan rasa percaya terhadap label produk halal di seluruh dunia. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menyatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang untuk mengisi target pasar industri halal, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Ditemui seusai menghadiri World Halal Expo dan World Halal Summit 2021 di Istanbul Congress Center, Istanbul, Turki, Rahmat Gobel mengatakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadi salah satu produsen produk halal dunia.
Potensi produk halal harus digali dan dikembangkan agar Indonesia dapat menjadi pusat produk halal dunia. Indonesia punya kelebihan yang sangat luar biasa, ditunjang dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya Islam, yang menurut saya harus kita gali dan kita kembangkan agar bisa menjadi nilai tambah yang besar. Nantinya dengan kekuatan pasar Indonesia ini kita bisa ikut mengisi pasar dunia. Pemerintah sekarang ini sudah membangun infrastruktur. Nah, sekarang bagaimana mengisi infrastruktur ini dengan memulai dengan produk-produk halal yang mesti kita mulai promosikan. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Turki M. Iqbal mengatakan, Indonesia menjadi salah satu barometer bagi negara-negara Muslim di dunia, khususnya terkait prosedur sertifikasi halal. Buat mereka, pendekatan halal certification di Indonesia itu yang paling bagus, karena pendekatannya bukan bisnis, tapi pendekatannya adalah hukum Islam. Turki sangat keen, sangat ingin untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang sertifikasi halal. Dari Istanbul, Turki, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Nilai produk domestik regional bruto atau PDRB Sumatera Utara pada triwulan 3 2021 mengalami kenaikan. Salah satunya ditopang sektor pertanian sebesar 22,23%. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia, OJK, dan Himbara memberi dukungan agar ekonomi Sumatera Utara terus bangkit. Nilai produk domestik regional bruto atau PDRB Sumatera Utara pada triwulan 3 2021 mengalami kenaikan. Salah satunya ditopang sektor pertanian sebesar 22,23%. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia, OJK, dan Himbara memberi dukungan agar ekonomi Sumatera Utara terus bangkit. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Gus Irawan mengatakan, pertanian sebagai sektor produktif di Sumatera Utara perlu terus ditopang agar tetap berjalan dan hasilnya semakin meningkat. Untuk itu, Himbara diminta memberikan dukungan melalui kemudahan KUR bagi para petani di Sumatera Utara. Lebih sepertiga penduduknya menggantungkan hidup itu dari sektor tani gitu. Ekonomi Sumatera Utara, kontribusi dari sektor pertanian ini 21%, padahal sepertiga masyarakatnya hidup dari sektor itu, pertanian. Ini kan belum terlalu match. Gus Irawan juga mengapresiasi nilai tukar petani atau NTP di Sumatera Utara cukup tinggi, meski didominasi subsektor perkebunan. Adapun NTP di sektor lain seperti hortikultura masih rendah sehingga perlu ditingkatkan. Berpesan supaya perbankan kita Himbara untuk ikut masuk ke sektor ini supaya bisa mendorong sektor pangan, hortikultura, pelaku di situ bisa mendapatkan nilai tukar yang di atas 100. Dalam kunjungan ini, Komisi 11 DPR RI juga mengingatkan, TPID Sumatera Utara mengantisipasi inflasi yang mungkin terjadi akibat lonjakan harga sektor pertanian. Dari Sumatera Utara, Afia Jufri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut. Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai upaya dalam mengatasi ancaman kepunahan bahasa daerah. Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai upaya dalam mengatasi ancaman kepunahan bahasa daerah. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat juga diharapkan dapat menjadi upaya untuk melindungi kekayaan bahasa daerah dari ancaman kepunahan. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya mengatakan, lebih dari sekedar mengakui eksistensi, rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini merupakan salah satu peran penting sebagai regulasi yang melindungi kelestarian bahasa daerah yang dimiliki Indonesia. Perlindungan terhadap akar-akar keindonesiaan, terutama bahasa daerah. Kan kita kalau ingat Sumpah Pemuda itu kan berbahasa satu ya, bukan berbahasa Indonesia tapi berbahasa satu bahasa Indonesia.
berbahasa satu, bahasa persatuan. Artinya bahasa daerah kita itu 171 itu kalau mau dicek existingnya udah hampir habis itu. Laporan UNESCO terakhir 2 bahasa daerah hilang setiap tahun. Di tengah hegemoni globalisasi dan modernisasi, kekayaan linguistik rentan pada disrupsi kepunahan. Willy mengatakan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia sangat perlu dirawat, salah satunya melalui rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Sementara orang bangga berbahasa daerah, kita kemudian melupakan akar-akar keindonesiaan itu. Ini momentum kita berbicara pada konteks bagaimana merawat keindonesiaan, bagaimana merawat modalitas. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan dana Otsus Aceh pada tahun 2022 sebesar 7,5 triliun rupiah. Mekanisme pengajuan dana Otsus menjadi perhatian Badan Anggaran DPR RI karena dana Otsus sangat penting bagi pengembangan potensi Provinsi Aceh, diantaranya sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan dana Otsus Aceh pada tahun 2022 sebesar 7,5 triliun rupiah. Mekanisme pengajuan dana Otsus menjadi perhatian Badan Anggaran DPR RI karena dana Otsus sangat penting bagi pengembangan potensi Provinsi Aceh, di antaranya sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. Dalam kunjungan kerja ke Aceh, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Said menilai selama ini mekanisme pengajuan dana Otsus belum selaras dan belum memenuhi persyaratan, sehingga banyak pejabat yang menjalankan Otsus tersandung kasus hukum dalam penggunaan dana Otsus. Kebuntuan mekanisme dana Otsus dikarenakan tidak ada yang menjembatani antara daerah Otsus dengan pusat. Aturan-aturan yang kita sampaikan, kita minta mereka perbaiki sehingga mereka bisa nanti memenuhi apa yang mereka inginkan untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Senada dengan itu, anggota Banggar DPR RI Nasir Jamil menjelaskan, pemanfaatan sumber daya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus adil dan selaras. Pemerintah diminta segera memulai pembahasan mengenai dana Otsus bersama DPR RI sehingga kesinambungan pembangunan yang menggunakan dana Otsus bisa terus berlanjut. Usulan-usulan, harapan-harapan yang disampaikan oleh para bupati dan wali kota tadi itu bisa dipenuhi. Ya terutama bagaimana pembangunan infrastruktur, perpanjangan dana Otsus. Sejak dianggarkan pertama kali pada tahun 2008 hingga tahun 2021, total alokasi dana Otsus yang diterima Provinsi Aceh sebesar 88,43 triliun rupiah. Dari Provinsi Aceh, Diva Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya. Sampai jumpa.